Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah tentang pengaturan gerak tubuh dan fisiologi dari otot. Materi pembelajarannya kita akan belajar tentang otot, ada otot rangka, otot polos, otot jantung, kemudian bagaimana mekanika pergerakan tubuh, kemudian serta pengendaliannya. Kalau pengendalian otot nanti ada refleks saraf, refleks otonom, refleks otot rangka, dan juga pengaturan yang terintegrasi. Kita mulai dari otot rangka. Jadi otot rangka itu akan menghasilkan gerakan, kekuatan, dan juga panas akibat dari energi yang dikeluarkan dari kontraksinya. Nah, ada 3 tipe otot, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Yang mana otot rangka dan otot jantung nama lainnya adalah otot lurik. Hal ini berhubungan dengan bentuk atau struktur dari histologisnya. Kemudian otot rangka ini perbedaannya, otot rangka ini dia diatur atau dikendalikan oleh saraf motorik somatik, sementara otot jantung dan otot polos dia diatur oleh persarafan autonom, parakrit, dan juga hormon. Sehingga pada otot polos dan otot jantung dia bisa bersifat autoritmik dan juga berkontraksi secara spontan. Ini adalah perbedaan secara histologisnya. Inilah kenapa dikatakan sebagai otot lurik, karena pada otot rangka dan juga otot jantung gambarannya terlihat seperti garis, seperti otot bergaris atau lurik-lurik. Nah, otot rangka pada umumnya dia melekat pada tulang, di mana perlekatannya itu namanya adalah tendon. Dia ada juga namanya origo sama insersio yang kalian lebih banyak pelajari di anatomi. Dan juga karena kita ngomong otot sama tulang, maka nanti akan ada yang namanya persendian, di mana kebanyakan kontraksi otot yang menggerakkan tulang itu persendiannya bisa bergerak. Ada 2 jenis otot berdasarkan pada gerakan persendiannya, yaitu otot fleksor dan juga otot ekstensor, di mana kalau fleksor itu dia mendekatkan, sementara kalau ekstensor itu dia menjauhkan. Nah, otot fleksor sama otot ekstensor ini dia disebut dengan kelompok antagonis atau kerjanya saling berlawanan. Nah, ketika kalian fleksi dari brachiii, maka yang bekerja itu adalah otot fleksornya. Sementara kalau kalian ekstensi, maka yang bekerja adalah ekstensornya. Ini disebut sebagai pasangan otot antagonis. Otot rangka itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan serat otot, di mana serat-serat otot itu merupakan sel besar yang berinti banyak. Jadi terlihatnya seperti ini. Jadi ini adalah otot rangka, kemudian ini adalah tendonnya yang melekat pada tulang, kemudian di dalamnya itu akan terlihat serabut-serabut kecil. Nah, kalau serabut ini dilihat lagi, maka dia terdiri dari serat-serat otot. Nah, ini adalah serat otot. Nah, di dalam, kalau kalian ingat struktur dari otot rangka, itu nanti akan ada yang namanya tubulus T. Nah, tubulus T ini dia yang akan menyebabkan atau memungkinkan terjadinya potensial aksi itu menjalar dengan cepat ke bagian serat lainnya. Dan juga tubulus T ini dia memicu pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasma. Apa yang terjadi dengan semua ini adalah kontraksi. Nah, jadi bentukannya tubulus T itu seperti ini. Nah, akan terlihat triad. Ini ada sisterna, kemudian di sini tubulus T, kemudian di sini sisterna lagi. Nah, ini yang kalian lihat ini adalah filamen tebal, kemudian yang kecil-kecil ini adalah filamen tipis. Nah, jadi di dalam otot rangka itu serat ototnya ada yang namanya myofibril. Myofibril ini adalah kumpulan protein kontraktil yang elastik di intraselulernya. Nah, nanti di myofibril itu dia akan kelihatan ada filamen tebal dan filamen tipis, di mana filamen tebal tersusun dari miosin, sementara filamen tipis tersusun dari aktin. Kemudian ada juga protein yang namanya titin dan nebulin, di mana keduanya ini dia akan mempertahankan filamen tebal dan tipis pada tempatnya. Nanti miosin akan berikatan dengan aktin dan membentuk jembatan silang, terutama ini terjadi pada saat kontraksi. Nah, ini adalah
ringkasan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Jadi otot rangka itu terdiri dari jaringan ikat, vasikel otot, kemudian pembuluh darah sama nervus, di mana vasikel ini dia terdiri dari serat otot, di mana di dalam serat otot itu dia ada bentukan sarkoplasma, kemudian inti sel yang banyak, sarkolema, dan juga T-tubul, di mana nanti T-tubul ini dia akan berikatan dengan retikulum sarkoplasma. Kemudian nanti di dalam sarkoplasma ini sendiri dia ada sarkoplasmik retikulum, ada miofibril, ada mitokondria, dan juga ada glukoin granul. Miofibril ini kan protein. Nah, protein-protein yang ada dalam otot itu dia ada troponin, aktin, tropomiosin, miosin, titin, sama nebulin. Di mana troponin, aktin, tropomiosin ini membentuk filamen tipis, sementara miosin membentuk filamen tebal. Nah, kesemuanya ini dia membentuk suatu struktur yang namanya adalah sarkomer. Jadi sarkomer ini adalah unit fungsional terkecil dari otot. Nah, ini kalau misalkan dilihat lagi kelihatan mana filamen tebalnya, mana filamen tipisnya. Nah, ini adalah miofibril. Kemudian kalau dilihat lagi di miofibril itu dia ada yang namanya pita A, ada yang namanya pita I, ada zona H, kemudian ada pita Z. Ini garis M juga ada. Nah, pada saat kontraksi nanti yang terjadi semuanya akan mendekat. Ini adalah titin. Nah, kelihatan dia menunjukkan bahwa dia yang memang mempertahankan filamen tipis untuk tetap di tempatnya. Oke. Nah, ini titin mebulin. Nah, ini titin ya. Ini adalah titin, kemudian ini adalah nebulin. Nah, otot rangka ini sendiri itu satu sarkomer terbentuk dari dua lempeng Z, di mana terdapat filamen di antaranya. Sebuah sarkomer dibagi menjadi pita I dan pita A. Kemudian nanti ada zona H di tengah dari pita I dan pita A. Ada juga yang namanya garis M dan lempeng Z yang masing-masing merupakan situs perlekatan dari miosin dan aktin. Nah, di sini lebih terlihat lagi mana pita I, mana zona H, mana pita A. Kemudian di sini ada lempeng Z, ada garis M. Nah, di sini lebih kelihatan. Nah, untuk bisa sampai kontraksi harus ada yang namanya potensial aksi. Potensial aksinya ini muncul dari hubungan antara neuron dengan otot di neuromuscular junction. Kemudian nanti dia akan terjadi perambatan potensial aksi, excitation contracting coupling. Kemudian nanti akan ada pelepasan dari kalsium yang mana dia akan mengaktifkan siklus dari kontraksi relaksasi yang nantinya akan ada yang namanya pemendekan dari otot karena kontraksi tadi dan juga sliding dari filamen. Nah, ada yang namanya teori pergeseran filamen pada saat kontraksi, di mana teori ini menyatakan bahwa selama kontraksi filamen tebal dan tipis ini akan tumpang tindih dan saling bergeser satu dengan yang lainnya, yang mana gerakan tersebut itu memerlukan energi. Nah, sehingga akan terbentuk yang namanya jembatan silang aktin miosin. Disitulah terjadi kontraksi. Nah, jadi kontraksi itu dia ototnya memendek. Ini yang seharusnya memanjang menjadi pendek. Pada relaksasi, pada saat otot itu biasa saja, tidak ada potensial aksi, tropomiosin itu dia akan menutupi tempat pengikatan miosin. Jadi dia ditutupi terlebih dahulu. Nah, ketika ada sinyal potensial aksi, maka CA akan berikatan dengan troponin, sehingga dia akan menggeser, sehingga situs pengikatan miosin terbuka.
Nah, karena dia terbuka, maka dia akan bisa menyebabkan terjadinya kontraksi dengan pengayuhan kuat. Ketika sudah selesai, tidak ada potensial aksi lagi, tidak ada ATP lagi, maka akan terjadi relaksasi. Nah, dari relaksasi ini, retikulum sarkoplasma, dia akan memompa kembali CA ke dalam lumennya. Nah, ini ya. Jadi dalam keadaan biasa ini tertutup, troponin ini dia tertutup, tapi ketika dalam keadaan kontraksi ada CA yang keluar, maka dia akan menggeser sehingga bisa terjadi perlekatan antara aktin dan miosin. Miosin itu mengubah energi dari ATP menjadi gerakan, di mana ada yang namanya miosin ATPase yang menghidrolisis ATP ini menjadi ADP dan PI. Ketika miosin melepas PI, maka kepala miosin akan bergerak dan terjadi pengayuhan kuat. Nah, pada saat pengayuhan kuat, miosin akan melepaskan ADP. Pada saat ini terjadi keadaan kaku atau kontraksin, di mana miosin terikat erat pada aktin. Nah, ini ya. Jadi ATP mengikat miosin, kemudian miosin menghidrolisis ATP, terus habis itu terjadi pengayuhan kuat. Nah, sehingga akan terjadi keadaan kaku power stroke. Nah, ini di sini ADP rilis. Nah, ketika ADP-nya sudah rilis, maka dia akan mengalami suatu keadaan rigor state atau keadaan yang kaku. Pada rangkaian eksitasi kontraksi, suatu saraf motorik melepas asetilkolin yang akan mengawali potensial otot rangka dan menghasilkan kontraksi. Jadi eksitasi ini sebelum kontraksi. Jadi kontraksi itu dimulai dengan adanya suatu saraf somatik yang melepas asetilkolin, yang nantinya ketika asetilkolin dilepas ini tadi, dia akan membuka kanal natrium, yang natrium nanti akan masuk. Ketika natrium ini masuk, maka akan terjadi potensial aksi dan dia berikatan dengan pintu DHP dan RIR, sehingga dia nanti akan mengeluarkan CA. CA yang keluar nanti dia akan mengikat troponin, kemudian menggeser sehingga terjadi perlekatan antara miosin dengan aktin dan terjadilah kontraksi. Jadi kanal CA di retikulum sarkoplasma itu namanya adalah reseptor DHP. Nah, sementara di tubulus T itu ada yang namanya RIR. Nah, ini dia saling berikatan. Sehingga ketika tubulus T itu mengalami potensial aksi, maka RIR akan aktif, dan aktivasi dari RIR ini dia akan membuat reseptor DHP itu terbuka sehingga CA bisa keluar. Itu maksudnya. Relaksasi baru akan terjadi ketika CA dipompa kembali oleh CA ATPase. Sebelum CA dipompa kembali itu terjadi karena ADP rilis tadi, tapi tidak ada ATP lagi yang masuk. Nah, kalau tidak ada ATP yang masuk, maka otomatis itu awal dari terjadinya relaksasi. Satu siklus kontraksi dan relaksasi namanya adalah satu kedut, di mana ada yang namanya masa laten. Dia adalah antara akhir suatu potensial aksi dan awal pembentukan tegangan dalam otot, di mana dia menggambarkan waktu yang dibutuhkan untuk pelepasan CA dan pengikatannya dengan troponin. Nah, nanti serat otot itu pada saat untuk kontraksi dia membutuhkan atau dia akan menyimpan yang namanya fosfokreatin. Nah, energi untuk kontraksi itu bisa didapatkan secara anaerob ataupun aerob, tapi otot lebih suka keadaan aerob. Kelelahan otot terjadi ketika otot tidak dapat menghasilkan atau mempertahankan kekuatan tertentu. Penyebabnya ada banyak. Nah, ini adalah penggolongan otot rangka berdasarkan pada kecepatan kontraksi dan ketahanan kontraksinya. Itu untuk otot rangka. Nah, nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi otot rangka dan juga pengaturan gerakan motorik.
Jadi serat otot rangka itu dapat digolongkan berdasarkan pada kecepatan kontraksinya dan ketahanannya terhadap kelelahan. Ada 3 macam. Yang pertama adalah serat glikolitik ketut cepat, kemudian serat glikolitik oksidatif ketut cepat, dan serat oksidatif ketut lambat, di mana serat oksidatif adalah serat yang paling tahan terhadap kelelahan, sehingga dia tidak gampang membuat otot tersebut lelah. Ini adalah gambarannya, ini yang lambat, ini yang cepat. Nah, ini perbedaannya. Bisa dibaca sendiri ya. Nah, tenaga yang dihasilkan saat kontraksi itu adalah tegangan otot, di mana beban adalah berat atau kekuatan yang melawan kontraksi otot. Nah, ini tegangan itu bisa ditentukan oleh panjang sarkomer. Sementara mioglobin sendiri itu adalah pigmen yang mengikat oksigen yang memindahkan oksigen ke bagian dalam serat otot. Nah, ini ya. Ini adalah kurva hubungan antara panjang dengan tegangan, panjang sarkomer dengan tegangan, di mana peningkatan frekuensi perangsangan menimbulkan penjumlahan gelombang ketut dan peningkatan tegangan. Keadaan kontraksi maksimal disebut sebagai tetanus, di mana tidak bisa terjadi relaksasi. Satu unit motorik tersusun dari sekelompok serat otot pada unit motorik somatik yang mengaturnya. Itu namanya adalah satu unit motorik. Jumlah serat otot pada unit motorik bervariasi, tetapi tipe seratnya sama. Kekuatan kontraksi otot rangka dapat ditingkatkan dengan pengerahan unit motorik tambahan. Nah, ini adalah motor unitnya. Ada neuron 1, 2, 3, jadi semuanya ini bareng. Nah, dia sinapnya di spinal cord. Itu untuk otot rangka. Berikutnya kita akan masuk ke mekanika pergerakan tubuh. Kalau mekanika pergerakan tubuh ini kita akan lebih banyak ngomong tentang gerakan tubuh. Ada yang namanya kontraksi isotonik, ada yang namanya kontraksi isometrik, di mana kontraksi isotonik itu menghasilkan tenaga saat otot memendek dan memindahkan beban, sementara yang kontraksi isometrik menghasilkan tenaga tanpa memindahkan beban. Kontraksi pemanjangan menghimpun tenaga bersamaan dengan pemanjangan dari otot. Nah, ini ya, jadi ada otot yang ini adalah isotonic contraction, sementara ini adalah isometric contraction. Nah, jadi tidak kelihatan, panjang ototnya tetap sama. Kontraksi isometrik terjadi karena elemen elastik seri yang memungkinkan serat otot mempertahankan panjang yang tetap meskipun sarkomer memendek dan menghasilkan tegangan. Ini banyak pada atlet-atlet. Tubuh menggunakan tulang dan sendi sebagai sistem tuas dan penumpu. Nah, ini adalah biomekanika. Sebagian besar sistem tuas atau titik penumpu di dalam tubuh memaksimalkan jarak dan kecepatan pemindahan suatu benda, tetapi membutuhkan kerja otot yang lebih keras dibandingkan jika tidak terdapat tuas. Jadi tuas itu penting untuk mengurangi kerja otot. Kecepatan kontraksi itu sendiri tergantung pada serat otot dan beban. Kontraksi tercepat terjadi apabila beban pada otot adalah 0. Nah, berikutnya adalah otot polos dan otot jantung. Pada otot polos, kontraksinya dia lebih lambat, namun dia dapat mempertahankan kontraksi lebih lama tanpa ada kelelahan. Nah, seperti ini. Ini adalah otot rangka, ini adalah otot jantung. Kalau otot polos seperti ini, dia lama sekali dan dia jarang lelah. Kalau berdasarkan pada siklus kontraksi dan relaksasi, ada yang namanya otot fasik, ada yang namanya otot tonik. Kalau otot fasik itu adalah keadaan relaksasi atau
suatu keadaan di mana dia menjalani siklus kontraksi, sementara otot polos tunik umumnya dalam keadaan kontraksi. Jadi bedanya adalah dia pada saat keadaan apa otot fasik dan otot polos itu. Jadi kalau otot fasik itu dia kurvanya seperti ini. Nah, kalau dia ada siklus antara relaksasi dan kontraksi, maka dia bentukannya seperti ini. Sementara kalau otot tunik itu seperti ini. Biasanya otot tonik itu dia adalah sfinkter atau vaskular pembuluh darah. Nah, otot-otot pada pembuluh darah. Otot polos sedangkan berdasarkan pada unit kontraksinya. Ada otot polos unit tunggal, ada otot polos unit multiple, di mana unit tunggal itu dia berkontraksi sebagai satu unit saat depolarisasi dan diteruskan ke sel-sel yang lain. Sementara kalau otot polos unit multiple itu dalam satu serat otot dia dirangsang sendiri-sendiri. Jadi dia punya perangsangan sendiri-sendiri, itu adalah multiple. Unit untuk potensial aksinya lebih banyak kalau di unit yang otot polos unit yang multiple. Nah ini, jadi kalau single unit itu dia pakai taut celah, jadi dilanjutkan. Kalau ini dia sendiri-sendiri, ini ada, ini ada, ini ada. Nah seratnya banyak. Nah jumlah miosin otot polos dia lebih sedikit, tapi satu miosin berikatan dengan 12-15 molekul aktin. Dan dia tidak punya troponin, tapi dia punya yang namanya kalmodulin. Jadi yang berikatan atau berkontraksi dengan Ca itu adalah kalmodulin. Kemudian kalmodulin akan mengaktifasi rantai ringan miosin kinase. Di sini otot polos juga membutuhkan Ca. Dia ada RIR juga. Nanti miosin kinase rantai ringan itu RRMK akan memfosforilasi rantai ringan protein miosin dan mengaktifasi ATPase sehingga akan terjadi pengayuhan kuat. Nah nanti setelah relaksasi Ca dipompa keluar ke sitosol dan rantai ringan miosin didefosforisasi. Nah ini perbedaannya di situ ya. Jadi kalau pada otot polos ada Ca dari luar. Ca dari luar masuk. Kemudian nanti karena tidak ada troponin, maka dia akan mengaktifasi MLCK. MLCK aktif, terjadi pengayuhan, terjadi kontraksi. Nah, kalau sudah selesai, biasanya ada penurunan dari miosin ATPase, inaktivasi miosin, kemudian Ca-nya dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam retikulum sarkoplasma lagi. Sensitivitas otot polos terhadap kalsium dapat berubah tergantung dari aktivitas miosin fosfatase. Di dalam otot polos ada yang namanya kontraksi miogenik, di mana peregangan otot akan mendepolarisasi selnya dan membuka kanal Ca pada membran. Nah, potensial membran yang tidak stabil pada otot polos umumnya berbentuk potensial gelombang lambat atau potensial pemicu. Kontraksi otot polos yang diawali sinyal kimia dapat terjadi tanpa perubahan potensial membran yang berwarna. Jadi otot polos ini berbeda dalam hal kontraksi, dalam hal potensial aksinya dengan otot rangka. Kemudian apa yang mempengaruhi kontraksi otot polos? Dia dipengaruhi oleh simpatis, parasimpatis, hormon, dan parakrin. Seperti yang di depan tadi sudah dijelaskan. Yang terakhir adalah otot jantung. Otot jantung ini kalau histo dan strukturnya dia hampir sama seperti otot rangka karena dia punya gambaran lurik tapi dia punya inti satu. Sementara kelistirakannya dia pakai taut celah sama seperti single motor unit dari otot polos. Nah, sehingga dia mempunyai kedua sifat dari otot rangka maupun otot polos walaupun tidak semuanya. Ini akan dibahas lebih banyak di dalam fisiologi kardiovaskuler. Nah ini adalah perbedaannya. Saya harap kalian memahami betul-betul perbedaan dari 3 otot polos dan tabel ini.
berikutnya adalah refleks saraf. Nah, ini adalah pengendaliannya. Rangkaian dari refleks saraf itu dia nanti ada rangsang, kemudian diterima reseptor, dilanjutkan ke neuron sensorik, masuk ke pusat integrasi, ada respon, kemudian nanti dialirkan ke neuron eferen, masuk ke efektor baik otot atau kelenjar, akhirnya timbullah respon. Refleks saraf dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara. Ada refleks somatik, di mana dia melibatkan neuron motorik somatik dan otot rangka. Kemudian ada refleks otonom, letaknya di visceral, dikendalikan oleh neuron otonom. Kemudian ada refleks spinal, diintegrasikan di medula spinalis. Ada refleks kranial, diintegrasikan di otak. Nah, refleks yang melalui pengalaman pun juga ada. Nah, ini klasifikasinya bisa kalian baca. Nah, refleks yang paling sederhana itu adalah refleks monosinaptik karena dia hanya ada 2 neuron. Sementara kalau yang refleks polisinaptik itu dia melebihi 3 atau lebih neuron di jalurnya. Ini monosinaptik, reseptor sensori langsung jalan. Kalau yang polisinaptik itu dia banyak muter-muter dulu. Nah, untuk refleks otonom, salah satu contoh refleks otonom itu adalah refleks spinal yang dia dimodifikasi oleh masukan dari otak. Ada juga refleks-refleks yang digunakan untuk mempertahankan homeostasis, biasanya dia diintegrasikan di otak. Refleks otonom itu adalah refleks polisinaptik. Nah, ini adalah otonom, ada pos dan preganglion. Refleks otot rangka. Refleks otot rangka itu dia dikendalikan oleh neuron motorik somatik, di mana serat kontraktil normal otot disebut serat otot ekstrafusal. Kontraksi serat ini dikendalikan oleh alfa, motorik alfa. Gelendong otot mengirimkan informasi mengenai panjang otot ke SSP. Nah, gelendong otot ini dia reseptornya dari serat intrafusal dengan neuron sensorik yang terlilit di sekitar bagian tengah yang non-kontraktil, dan neuron motoriknya adalah neuron motorik gamma. Gelendong otot ini dia sebenarnya adalah reseptor regang yang dia aktif secara tonik. Keluarannya menciptakan kontraksi tonik serat otot ekstrafusal. Nah, karena aktivitas tonik ini, otot saat istirahat mempertahankan ketegangannya pada tingkat tertentu. Ini namanya adalah tonus otot. Jika teregang, serat intrafusal gelendong otot teregang dan menginisiasi kontraksi refleks otot. Kontraksi ini mencegah kerusakan yang disebabkan oleh regangan yang berlebihan, sehingga jalur ini dikenal sebagai refleks regang. Nah, ketika otot berkontraksi, koaktivasi alfa gamma ini dia akan memastikan bahwa gelendong otot tetap aktif, di mana ada yang gamma itu dia menyebabkan kontraksi ujung serat ekstrafusal, sementara yang kontraksi ini dia akan memperpanjang area tengah intrafusal dan mempertahankan regangan pada ujung saraf sensorik. Kita stop dulu rekamannya, kita lanjutkan di rekaman berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman terakhir dari materi otot, kita mulai dari organ tendon Golgi. Jadi organ tendon Golgi ini dia ditemukan di pertautan antara tendon dengan serat otot, di mana dia terdiri dari ujung saraf hebat yang terlilit di antara serat kolagen. Organ tendon Golgi ini berespon terhadap kontraksi otot dengan menyebabkan relaksasi refleksif. Otot-otot sinergis dan antagonis yang mengendalikan satu sendi dikenal dengan unit myotatik. Unit myotatik ini ketika dia berkontraksi, maka otot-otot antagonisnya harus relaksasi, sehingga ini dikenal dengan nama refleks inhibisi timbal balik. Nah, seperti ini. Ketika dia kontraksi,
maka yang di sini harus relaksasi. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian ada yang namanya refleks fleksi. Refleks fleksi ini adalah polisinaptik yang menyebabkan lengan atau tungkai menarik diri, menjauhi rangsang nyeri. Biasanya refleks fleksi ini disertai dengan adanya refleks ekstensor persilangan. Refleks postural yang membantu menjaga keseimbangan ketika satu kaki diangkat dari bantal. Jadi ketika kalian terinjak paku, maka kaki yang terinjak paku itu dia akan naik ke atas, menghindari kan, menarik diri. Dah pada saat bersamaan, kaki yang sebelah satunya dia akan menginjak ke lantai sehingga kalian tidak sampai jatuh. Ini dia dikendalikan oleh yang namanya generator pola sentral, di mana dia adalah jaringan neuron di SSP yang dapat menghasilkan gerakan motorik ritmik tanpa umpan balik sensorik atau perintah dari pusat otak yang lebih tinggi. Jadi tanpa perlu perintah, ketika kalian ada refleks nyeri, maka pasti yang satunya akan mencoba untuk mengcover. Nah, yang terakhir adalah pengaturan terintegrasi gerakan tubuh, di mana gerakan itu dia diklasifikasikan menjadi 3, yaitu gerakan refleks, kemudian gerakan yang disadari, dan gerakan ritmik. Gerakan refleks ini dia di medula spinalis dibantu, sementara kalau refleks postural itu di batang otak. Nah, ini bedanya refleks voluntary dan ritmik. Ini kontrol dari gerakan, ada dari medula spinalis, kemudian batang otak, bisa kalian baca sendiri. Nah, gerakan yang disadari itu diintegrasikan di korteks cerebrum dan diinisiasi berdasarkan pada kemauan. Gerakan yang disadari ini bisa bertambah dengan baik dengan latihan, bahkan mungkin bisa menjadi gerakan yang tidak disadari seperti refleks. Integrasinya seperti ini, bisa kalian baca. Dan ini adalah fase-fase di mana ada fase planning, initiating, sama eksekusi. Ini adalah kontrolnya, gerakan yang disadari. Nah, yang terakhir adalah gerakan ritmik seperti berjalan. Dia adalah kombinasi dari gerakan refleks dan gerakan yang disadari. Dia dipertahankan oleh generator pola sentral dan perjalanannya melalui traktus kortikospinalis, di mana dibantu juga dari ganglia basalis melalui jalur ekstrapiramidalis. Ada yang namanya refleks umpan maju, di mana dia memungkinkan tubuh untuk mempersiapkan sebuah gerakan yang disadari. Nah, refleks umpan maju ini membuat gerakan yang halus dan terus-menerus. Biasanya dia dikendalikan oleh otonom. Nah, seperti ini. Itu saja dari fisiologi otot dan pengaturan mekanika tubuh. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan di feedback perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.